Oke, masih dengan Profesor Kardus. Nuclear meltdown atau kehancuran inti atau pelelehan inti bejana reaktor merupakan tingkat kecelakaan nuklir skala tinggi. Bagaimana tidak? Peristiwa kecelakaan nuklir yang menyebabkan melelehnya inti reaktor pasti berdampak sangat besar, tak hanya dalam skala sistem reaktor atau lokal. Bahkan dampak nuclear meltdown dapat bersifat nasional atau global. Contoh, tragedi nuclear meltdown atau kehancuran inti reaktor yang paling terkenal seperti tragedi meledaknya reaktor RBMK nomor 4 di Chernobyl, Ukraina, Uni Soviet pada 1986 yang menciptakan bencana nuklir parah di Eropa. Juga tragedi meledak dan melelehnya inti reaktor BWR atau Boiler Water Reactor di pembangkit nuklir Fukushima Daiichi pada 2011 yang diawali oleh kejadian gempa dan tsunami hingga menyebabkan berbagai kecelakaan sistem yang menyebabkan keadaan panas inti reaktor menjadi tak terkendali, menciptakan penumpukan gas hidrogen bertekanan dalam bejana yang menyebabkan ledakan besar yang membuat partikel-partikel radioaktif berat terlepas ke atmosfer. Panas yang terus terjadi akhirnya melelehkan berbagai material yang membuat paduan radioaktif bahan bakar di dalam inti meleleh mirip lava dan jatuh ke bawah bejana reaktor, menciptakan material yang paling radioaktif dan paling mematikan di dunia yang disebut sebagai corium. Sebenarnya dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulas bagaimana kecelakaan nuklir di Chernobyl dan Fukushima bisa terjadi, termasuk berbagai hal penting peristiwa kehancuran inti atau nuclear meltdown. Untuk lebih jelasnya, link konten Profesor Kardus sebelumnya yang membahas masalah ini akan Profesor Kardus sisipkan di deskripsi. Dan kali ini, yang akan Profesor Kardus bahas adalah tentang kabar dari China di mana pada bulan Juli kemarin, mereka berhasil melakukan uji keamanan desain reaktor tipe HTRPM atau High Temperature Gas Cooled Reactor Pepper Bed Module, sebuah reaktor modular 110 MW dengan sistem pendingin gas helium inert. Desain reaktor ini kadang-kadang merupakan reaktor generasi keempat yang mampu mendinginkan dirinya sendiri tanpa sumber eksternal. Bahkan pada uji keamanan bulan Juli lalu, tim sengaja tiba-tiba mematikan dua modul utama saat sedang beroperasi dalam skala penuh. Simulasi tersebut dibuat hampir mirip dengan tragedi bencana yang tiba-tiba akan kehilangan daya dan mematikan total sistem reaktor. Alhasil, selama 35 jam, pengamanan sistem reaktor berhasil mendinginkan secara alami. Reaksi fisi dapat distabilkan, meski sistem daya pada jaringan tiba-tiba lumpuh total. Ya, dalam tragedi-tragedi reaktor generasi sebelumnya, kegagalan sistem pendinginan adalah hal utama yang menjadi penyebab nuclear meltdown atau kehancuran dan melelehnya inti reaktor karena proses fisi yang terjadi tak terkendali. Tahukah Anda, kecelakaan reaktor BWR atau Boiler Water Reactor atau reaktor air mendidih di Fukushima, Jepang pada tahun 2011 yang awalnya disebabkan oleh tragedi gempa dan tsunami yang akhirnya mematikan jaringan daya listrik bahkan sumber energi cadangan. Ya, matinya sistem daya Fukushima membuat proses sirkulasi pendinginan inti terganggu. Saat itu, PLTN Fukushima sedang mengaktifkan 3 reaktor utama, yakni unit 1, 2, dan 3 yang beroperasi penuh. Jadi, air dingin harus terus disirkulasikan agar panas di inti dapat dikendalikan. Namun meski sebenarnya reaktor Fukushima memiliki sistem keamanan terisolasi, di mana saat daya tiba-tiba mati, bejana utama akan otomatis diisolasi. Aliran uap dan air yang mengarah pada exchanger heat dan turbin akan langsung terputus dan kondensor sekunder cadangan akan langsung otomatis mendinginkan reaktor tanpa pompa. Tapi faktanya, sistem pendinginan isolasi tersebut tak cukup mendinginkan tekanan termal yang terus terbentuk pada inti reaktor. Hingga panas fisi inti terus berlanjut dan menciptakan gas-gas termasuk hidrogen yang kemudian meledakkan teras reaktor, menyebarkan gas dan material radioaktif mematikan ke atmosfer. Dan inti reaktor terus mengalami fisi sampai meleleh
menciptakan korium, magma radioaktif, dan paduan bahan bakar, beton, dan segala material di bejana reaktor. Belajar dari hal tersebut, reaktor nuklir generasi keempat diwajibkan harus mampu saat tragedi atau kegagalan sistem sedang berlangsung, seperti yang dilakukan oleh PLTN Sidawan, China, yang sukses menguji sistem keamanan reaktor HTRBM atau High Temperature Gas Bullet Reactor, Pebble Bed Module, sebuah reaktor generasi keempat yang juga telah digunakan oleh Amerika Serikat dan Rusia. Reaktor Pebble Bed HTR Sidawan merupakan jenis reaktor gas suhu tinggi dengan pendingin utama gas inert helium dan bahan bakar unik yang disebut sebagai TRISO atau isotropic particle fuel, bahan bakar mirip kerikil dengan berbagai lapisan atau paduan uranium, karbon, dan oksigen, di mana TRISO ini disusun pada moderator grafit yang dibentuk oleh bola seukuran bola tenis, dan moderator grafit berfungsi untuk menghambat laju reaksi fisi pada inti. Reaktor ini tidak menggunakan air sebagai pendingin, melainkan menggunakan gas helium dingin yang dapat mengendalikan suhu jauh lebih baik daripada air. Selain itu, gas helium dapat membawa panas primer yang nantinya akan diarahkan ke turbin generator. Konsep reaktor HTR Pebble Bed diketahui telah sukses diuji coba dalam beberapa percobaan termasuk simulasi kehilangan daya, peningkatan suhu tinggi secara mendadak, dan distribusi gas termal yang terlalu tinggi. Alhasil, jika masalah atau bencana sewaktu-waktu membuat reaktor ini sulit untuk dikendalikan karena seluruh dayanya mati, maka bejana inti akan langsung diisolasi dan gas-gas helium akan otomatis difokuskan untuk menstabilkan inti secara masif. Bahkan, meski pipa pendingin lob primer utama pecah, selain pendingin helium, bentuk bahan bakar Pebble Bed mudah menyerap suhu dingin melalui struktur konveksi alami pendingin yang telah dirancang sedemikian rupa sebelumnya. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang konsep reaktor anti-nuclear meltdown. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Sidawan, China mengabarkan.